Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Ramadanti. Saya dari NIM 195221006. Ya, perkenalkan nama saya Febri Liansa dan Herlambang, NIM 195221007. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari NIM 195221008. Perkenalkan, nama saya Ayu Susanti, NIM 195221011. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Yang pertama, yaitu kita akan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada pemrosesan transaksi, yang kedua yaitu ada sistem enterprise resource planning. Nah, untuk yang pertama yaitu akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Nah, fungsi CIA ini yaitu untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dan apa sih yang dimaksud dengan siklus pengolahan data? Siklus pengolahan data merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah input data. Nah, langkah-langkah input data ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada yaitu dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua yaitu memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Karena jika data yang diambil tidak akurat dan lengkap, maka akan terjadi kesenjangan data. Selanjutnya yang ketiga yaitu meyakinkan. Meyakinkan apa sih teman-teman? Yaitu meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Nah, maksud dari meyakinkan kebijakan perusahaan itu diikuti yaitu kita harus mengikuti segala peraturan yang berlaku di setiap perusahaan atau pengendalian internal. Selanjutnya yaitu ada siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data ini sendiri dibagi menjadi ada 4 tahap. Yang pertama yaitu output informasi, yang kedua yaitu pengolahan data, yang ketiga yaitu input data, dan yang terakhir yaitu menyimpan data. Nah, pengolahan data sendiri ada beberapa macam informasinya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan dokumen sumber? Dokumen sumber itu bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas bisnis mereka. Sedangkan dokumen turnaround adalah output perusahaan di mana berguna sebagai pihak eksternal yang sering menambah data ke dokumen dan kemudian dikembalikan ke perusahaan sebagai input. Nah, yang ketiga yaitu ada alat otomatisasi data sumber, di mana alat otomatisasi data sumber ini yaitu mengambil data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Nah, penyimpanan data sendiri itu data perusahaan merupakan salah satu sumber daya yang paling penting. Agar dapat berfungsi dengan lancar, maka setiap organisasi harus siap dan bisa mengakses data dengan mudah. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data-data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana data dapat diakses. Nah, dalam penyimpan data ini, seorang akuntan itu harus bisa mengakses atau menggunakan sistem informasi akuntansi, apalagi di era digital ini. Maka di era digital ini tidak ada membuka secara manual, mungkin masih ada, cuman kebanyakan atau sebagian besar itu sudah menggunakan sistem informasi akuntansi karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya itu ada buku besar. Nah, buku besar ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Apa sih dibagi berapa macam buku besar itu? Buku besar itu dibagi menjadi buku besar pembantu, yang kedua ada buku besar umum, dan yang ketiga ada buku besar pembantu kita. Nah, apa sih yang dimaksud? Mungkin teman-teman penasaran ya, apa yang dimaksud dengan buku besar pembantu?
buku besar pembantu itu untuk beberapa akun buku besar dengan banyak subbab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buku besar umum? Buku besar umum itu berisi ringkasan level data untuk setiap akun, aktiva, kewajiban, ekuitas, dan beban operasional. Yang sudah tahu dari sekolahnya akuntansi pasti sudah tidak heran dan pasti sudah tahu dan sudah fasih tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, dan beban organisasi. Selanjutnya ada buku besar pembantu piutang, di mana buku besar pembantu piutang ini berisi informasi detail, yaitu ada nama, alamat, pembelian, pembayaran, dan saldo akun. Selanjutnya itu ada akun kontrol, di mana akun kontrol ini merupakan hubungan buku besar umum dengan buku besar pembantu. Jadi akun kontrol ini adalah hubungan antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengodean. Teknik pengodean itu sendiri terdapat 4. Yang pertama yaitu dengan urutan atau sequence kode item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Setiap item yang hilang menyebabkan perbedaan dalam ukuran numerik. Yang kedua yaitu menggunakan kode blok atau blok kode. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Berikutnya yang ketiga yaitu kode grup atau grup kode, merupakan 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item, seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Berikutnya yang keempat yaitu dengan kode mnemonik atau mnemonik kode, huruf dan angka yang diselilingi untuk mengidentifikasi item. Kode numerik berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Nah, berikutnya yaitu menghasilkan sistem pengodean yang lebih baik, yaitu harus yang pertama konsisten dengan tujuan penggunaannya, yang mengharuskan pembuat kode menentukan sistem yang digunakan atau diinginkan output sebelum memilih kode. Yang kedua yaitu memungkinkan untuk penambahan, jangan menggunakan 3 digit untuk kode karyawan dalam perusahaan yang berkembang cepat dengan 950 karyawan. Berikutnya yang ketiga, sederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memudahkan penghafalan dan interpretasi, juga memastikan dapat diterima oleh karyawan. Yang keempat yaitu konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan. Nah, berikutnya yaitu bagian akun, merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagian akun juga mempermudah laporan persiapan dan laporan keuangan, karena data yang disimpan dalam tiap-tiap akun dapat dengan mudah diringkas untuk presentasi. Untuk digit pertama, mempresentasikan kategori akun utama dan mengidentifikasikan letak akun pada laporan keuangan. Digit yang kedua yaitu mempresentasikan sub akun keuangan utama dalam setiap kategori. Yang ketiga, digit ketiga yaitu menunjukkan akun khusus tempat data transaksi akan dimasukkan. Untuk berikutnya yaitu jurnal. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyusutan akhir periode, dan jurnal penutup. Jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang setiap penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Semua informasi transaksi dicatat dalam satu baris dengan setiap entry debit ke piutang dan kredit ke penjualan. Tidak perlu penulis penjelasan pada setiap entry, seperti kas pada entry jurnal umum. Untuk transaksi harian yang jumlahnya besar, waktu akan dapat diperhemat dengan mencatat transaksi ini pada jurnal penjualan dibandingkan di jurnal umum. Berikutnya itu kolom post-trace menunjukkan kapan transaksi diposting transaksi penjualan. Pertama, setiap penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian, setiap entry penjualan diposting ke akun pelanggan yang sesuai dengan buku besar pembantu piutang. Secara periodik, total semua entry jurnal penjualan diposting ke buku besar. Berikutnya untuk jurnalnya seperti pada tabel berikut ini.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jejak audit dan konsep penyimpanan. Jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari posting ke buku besar. Sedangkan entitas yaitu sesuatu mengenai yang disimpan informasinya, dan setiap entitas itu memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan. Berikut gambar atribut terdiri dari entitas, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Yang terakhir yaitu nilai data. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Ada beberapa hal penting dalam pengolahan data. 1. Membuat atau merekod data baru. 2. Membaca atau mengambil atau melihat data yang sudah ada. 3. Yaitu memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Yang 4. Yaitu menghapus file induk vendor untuk vendor perusahaan. Selanjutnya yaitu output informasi. Ada berupa dokumen, yaitu catatan transaksi perusahaan yang dapat dicetak, disimpan sebagai gambar elektronik di komputer. Yang kedua yaitu laporan. Digunakan karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan manajer untuk membuat keputusan perusahaan serta strategi bisnis. Selanjutnya yaitu pemrosesan batch. Yang pertama, mengelompokkan dokumen-dokumen sumber ke dalam batch, lalu membuat total pengendalian. Yang kedua, memasukkan batch pada waktu yang ditentukan sebelumnya atau ukuran batch, lalu urutkan file dan edit data yang sesuai. Ketiga, yaitu menyimpan data dalam file sementara. Keempat, yaitu memproses semua batch, memperbarui file induk lama dengan data transaksi, lalu membuat file induk baru. Yang terakhir yaitu cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Cetak atau tampilkan kesalahan laporan, laporan transaksi, serta laporan total pengendalian. Sedangkan langkah-langkah untuk pemrosesan batch secara online yaitu yang pertama, masukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi. Yang kedua yaitu simpan data dalam file sementara. Yang ketiga yaitu proses file sementara pada waktu yang telah ditentukan, lalu perbarui file induk lama dengan data transaksi, lalu membuat file induk baru. Yang terakhir yaitu cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Selanjutnya yaitu pemrosesan real-time online. Ada 3 langkah. Yang pertama, 1. Memasukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi. Yang kedua, proses pada saat terjadi transaksi, perbarui file induk dengan data transaksi. Yang terakhir yaitu cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Di sini saya akan menjelaskan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem yang mengatasi permasalahan-permasalahan yang menginterpretasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen persediaan ke dalam satu sistem. Cangkupan modul ERP ada 8, yaitu yang pertama keuangan, meliputi buku besar, piutang, utang, aktiva, penganggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial dan laporan keuangan. Yang kedua sumber daya manusia dan penggajian, itu meliputi imbal kerja, pelatihan karyawan, waktu dan kehadiran, manfaat, dan laporan pemerintah. Yang ketiga siklus pendapatan, itu meliputi entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, perhitungan komisi. Yang keempat siklus pengeluaran meliputi pembelian, penerimaan, dan investasi persediaan dan manajemen gudang dan pengeluaran kas. Yang kelima, siklus produksi atau manufaktur, itu meliputi perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, dan sebagainya. Yang keenam, manajemen proyek meliputi penetapan biaya, penagihan, waktu dan biaya,
unit kerja, manajemen aktivitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan, yaitu adalah meliputi penjualan, pemasaran, komisi, dan pelayanan. Yang kedelapan adalah alat sistem, alat yang meliputi untuk membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, pengendalian akses, dan sebagainya. Keuntungan sistem ERP, keuntungannya yang pertama, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali dan tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Yang keempat yaitu organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Yang kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi atau antar unit bisnis. Yang keenam yaitu pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, mengirimkan informasi dan detail transaksi kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas meningkat. Selanjutnya yaitu kerugian sistem ERP. Yang pertama dari segi biaya, perangkat keras ERP, perangkat lunak dan biaya konsultasinya yang sangat mahal. Yang kedua yaitu jumlah waktu yang diminta, menghabiskan beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara penuh. Yang ketiga yaitu perubahan proses bisnis, harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses dalam paket ERP. Yang keempat yaitu kompleksitas dan resistansi, yaitu aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda dan memiliki proses masing-masing. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.